Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Ramdhani. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan tentang UTS Data Mining. Nah, untuk pendahuluan ini, eh, perkembangan industri otomotif membuat pasar mobil bekas kemarin itu semakin besar. Penentuan harga bekas seringkali subjektif dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tahun pembuatan, kilometer yang ditempuh, merek model, dan hingga kondisi mesin. Oleh karena itu, diperlukan sebuah model prediksi harga mobil bekas yang akurat agar konsumen maupun penjual itu bisa memperoleh estimasi harga yang lebih objektif. Nah, tujuan dari pembuatan model ini tujuan saya melakukan ini yaitu untuk melakukan analisis data, untuk memahami pola dalam dataset mobil bekas, lalu melakukan pre-processing berupa cleaning, transformasi, dan encoding data agar datanya itu siap dipakai, lalu membangun model regresi linier untuk memprediksi harga mobil bekas, lalu mengevaluasi model menggunakan metrik R kuadrat, MAE, MSE, dan RMSE, lalu memberikan visualisasi hasil agar lebih mudah dipahami. Nah, metode yang kita gunakan di sini yaitu ada bahasa pemrograman Python, lalu kita akan melakukan pre-processing data, lalu kita akan menggunakan metode regresi linear, dan terakhir kita akan melakukan evaluasi model sekaligus dengan apa namanya visualisasi hasil. Nah, untuk yang pertama di sini ada contoh kode. Kita akan mengimport library dan juga load dataset dari GitHub, dan sekalian kita akan melakukan processing dan mengecek missing value. Lalu melakukan exploratory data analis, yaitu untuk menganalisis pola data seperti distribusi harga, mobil, dan hubungan antar fitur numerik melalui visualisasi data dan korelasi. Lalu kita akan melakukan cleaning data, yaitu membersihkan data dari duplikat, missing values, dan menyesuaikan format agar datanya itu siap untuk diproses. Lalu kita akan melakukan data-data transformation agar si datanya itu berubah menjadi teks numerik yang membuat fitur bar yang membuat fitur baru seperti usia mobil dan menghapus kolom yang tidak relevan. Lalu kita akan melakukan encode categorical variables, yaitu kita akan mengkonversi data kategorikal menjadi angka dengan one hot encoding dan label encoding agar lebih mudah dipahami oleh model. Lalu kita akan melakukan cek terakhir setelah pre-processing, yaitu agar kita bisa memastikan datanya itu sudah bersih dan tidak ada missing value, serta melihat fitur yang paling berpengaruh terhadap harga. Lalu kita akan melakukan train, test, dan split pada model, yaitu memisahkan data menjadi variabel X dan juga Y, lalu membaginya menjadi data latih dan data uji. Lalu kita akan melakukan scaling pada data agar datanya itu agar setara dan lebih mudah dipahami oleh model. Lalu kita akan melakukan training model, yang di sini kita akan melatih model linear regression dengan data latih dan melatih fitur yang paling memengaruhi harga mobil. Dan setelah itu kita akan melakukan predik dan evaluasi. Ya, di sini tuh kita akan mengukur performa model menggunakan metrik R kuadrat, MAE, MSE, dan RMSE untuk menilai akurasi prediksi. Nah, lalu kita akan melakukan visualisasi data.
yang telah kita proses. Nah, bisa dilihat di grafik yang pertama ini itu ada yang namanya garis diagonal yang ke samping itu namanya eh, nilai aktual. Nah, jadi di grafik ini itu menunjukkan bahwa hasil prediksi model cukup mendekati nilai aktual sebagian besar titik berdekatan dengan garis diagonal. Artinya model linear regression ini sudah mampu untuk memprediksi harga mobil bekas dengan cukup baik. Nah, lalu di gambar kedua ini eh, di gambar distribusi residual sini dia itu membentuk kurva lonceng yang cukup simetris di sekitar nol. Ini itu berarti model ini itu tidak bias dan kesalahan prediksi tersebar dengan merata. Sehingga model regresi linear ini sudah cukup dan cocok untuk data ini. Nah, yang terakhir ini ada residual versus predicted. Eh, Gambar grafik ini tuh menunjukkan sebagian besar error berada di sekitar garis nol. Tapi terdapat pola melengkung di bagian tengah dan tepi. Hal ini mengindikasikan bahwa model ini tuh masih memiliki sedikit ketidaktepatan pada nilai prediksi tinggi dan rendah. Meskipun begitu, secara umum sebaran residualnya ini tuh cukup acak sehingga model linear masih relevan digunakan. Nah, untuk kesimpulannya, proyek ini tuh berhasil membangun model linear regression untuk memprediksi harga mobil bekas berdasarkan berbagai fitur seperti tahun, jarak tempuh, dan merek mobil. Setelah melalui tahapan pemeriksaan data, transformasi data, encoding, scaling, dan model ini tuh mampu menghasilkan prediksi yang cukup akurat dengan nilai error yang relatif kecil. Visualisasi hasil menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi ini tuh mendekati nilai aktual dan distribusi residual terpusat di sekitar nol, yang menandakan bahwa model ini tuh bekerja dengan baik tanpa bias signifikan. Meskipun masih terdapat sedikit pola pada residual yang menunjukkan adanya heteroskedastisitas, secara keseluruhan model ini itu dapat dikatakan layak digunakan untuk analisis estimasi harga mobil bekas, serta dapat dikembangkan lebih lanjut dengan model nonlinear untuk hasil yang lebih presisi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.